Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah, kesehatan dan keselamatan kerja di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnia Fatimatul Zahra, NIM KHGF 24061 dari kelas 1B. Saya Damai Ratuyana dengan NIM KHGF 24058. Perkenalkan nama saya Aidini Hendriani dengan NIM KHGF 24062. Nama saya Rendi Rizky Pauji dengan NIM KHGF 24053. Keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut K3. K3 adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja dengan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 mencakup identifikasi risiko, pencegahan bahaya, serta penerapan peraturan dan prosedur keselamatan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Peran K3 di lingkungan kerja yang pertama sebagai tindakan antisipatif yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan sakit atau kecelakaan selama bekerja. Yang kedua, sebagai aturan yang menjamin bahwa setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga, sebagai pedoman penggunaan alat atau bahan pendukung kegiatan produksi. Sejarah K3 di dunia. Pada abad ke-18, revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 menjadi titik awal perhatian terhadap keselamatan kerja. Tingginya angka kecelakaan dan kondisi kerja yang buruk memicu permintaan perlindungan bagi pekerja. Pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Utara, peraturan keselamatan kerja mulai diberlakukan untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Pengawasan dan inspeksi juga mulai dilakukan untuk menegakkan peraturan tersebut. Pada abad ke-20, selama abad ke-20, organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan International Labour Organization atau ILO didirikan untuk mengkoordinasikan upaya peningkatan K3 di seluruh dunia. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional berkaitan dengan K3 juga diadopsi oleh negara-negara anggota ILO. Sejarah ketiga di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945, dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan untuk bekerja. Ini menegaskan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak dasar bagi pekerja di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan peraturan keselamatan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau KK3 didirikan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi K3 di tempat kerja. Selanjutnya yang ketiga, pada tahun 1970-an. Pada tahun ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi dasar hukum bagi K3 di Indonesia. Undang-undang ini berlaku hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa revisi. Selanjutnya, pada tahun 2000-an. Nah, pada tahun ini, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesadaran tentang K3 dan mengadopsi standar internasional dalam perlindungan pekerja. Program K3 dan kampanye keselamatan kerja terus diluncurkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.